Kebiasaan mengintip untuk memperoleh kepuasan seksual menyebabkan stres dan melemahnya fungsi-fungsi sosial. Berdasarkan kajian ilmu jiwa, diketahui bahwa umumnya ada latar belakang trauma yang menyebabkan seseorang suka mengintip. Kemungkinan karena trauma masa kecil, ya, dia mengalami abuse, ya, jadi penyalahgunaan hak dia sebagai anak, ya, dia diperlakukan tidak baik semena-mena oleh orang-orang yang barangkali dekat dengan dia atau orang yang dia tidak kenal. Jadi secara umum disebut sexual abuse begitu, atau dia sendiri berpengalaman, ya, apakah dia melihat orang tuanya berhubungan seksual begitu, ya, atau tanpa sengaja melihat orang mandi dan sebagainya begitu, ya. Jadi dia sendiri punya pengalaman begitu. Bisa saja muncul pada masa remaja, ya, bisa saja muncul pada masa dewasa muda barangkali, atau barangkali di usia lanjut gitu, ya. Intinya kasus-kasus parafilia ini memang terjadi pada orang-orang yang tidak bisa mengekspresikan seksualitasnya dengan orang lain secara lazimnya gitu. Nah, justru karena dia mengalami ketakutan dalam bentuk tertentu terhadap perempuan, ya, dalam hal ini dia rasa diadili begitu, ya, berhadapan dengan perempuan, dia tidak bisa mengekspresikan rasa sayang, rasa cintanya, tidak bisa menyalurkan hasrat hatinya dengan kata-kata barangkali, ya, dengan perilaku kepada perempuan sebagaimana laki-laki lainnya begitu, ya. Nah, cara dia untuk menyalurkan rasa seperti itu terutama dalam hal seksual, ya, seksual. Kalau untuk sekadar ngomong saja kan sebenarnya masih termasuk kategori ekspresi seksual yang verbal begitu, ya. Tapi ini dalam kategori pemuasan seksual, dia pasti juga akan mengalami kesulitan sehingga dia melakukan penyaluran begitu, ya, ke bidang yang lain. Dalam hal ini, ya, entah mengintipkah, entah melakukan perekaman gambarkah dan sebagainya. Andri tak peduli terhadap anggapan orang yang mencibir kebiasaannya. Mungkin jadi kebiasaan buat saya. Ya mungkin kalau buat orang lain menilai itu kelainan, ya saya sih terserah aja. Mungkin kalau buat saya ini sudah jadi kebiasaan saya. Sampai saat ini saya nggak pernah konsultasi. Ya jadi saya lakuin aja sejalan waktu seperti ini. Kalau ada kesempatan, ya mungkin saya masih melakukan. Karena saya masih mungkin masih menikmatinya. Karena kalau nggak begitu saya belum merasa puas. Padahal voyeurisme atau kegemaran mengintip yang tak terkendali termasuk gangguan kejiwaan. Gisellen itu kalau sudah tadi saya katakan minimal 6 bulan, ya, terjadi seperti itu terus menerus, ya, berulang dan intens. Secara intensif berupaya untuk mendapatkan pemenuhan kepuasan seksual, ya, baik dalam hal seksual fantasies, ya, fantasi seksualnya saja, urge atau dorongan, gugahan begitu, maupun perilaku, ya. Jadi dia memang sampai ke aktivitas gitu, ya, melakukan aktivitas untuk mencoba merekamkah, mencoba mengintipkah, mengintipnya segala tempat dengan segala cara begitu, ya. Ada yang pakai kamera, ada yang pakai ada yang pakai kaca begitu, ya, segala macam lah pokoknya. Ada berbagai cara pengobatan serta treatment bagi penderita voyeurisme yang ingin sembuh. Salah satunya bisa juga dengan menggunakan istilahnya ada cognitive behavioral therapy, ya. Jadi pola berpikirnya kemudian diperbaiki karena pasti ada hal-hal yang menyimpang dalam proses berpikirnya, ya. Pemikiran negatif yang tiba-tiba munculnya itu seperti apa. Lalu kita kalau terapi ini nanti dalam terapi bisa diajak bercakap-cakap gitu, ya. Lalu diajarkan untuk menemukan pemikiran alternatif begitu, ya. Perasaan apa yang terganggu begitu, lalu kita coba cari atau kita lakukan pengujian terhadap perasaannya tersebut dengan melakukan aktivitas yang lain, rasa seperti apa yang kemudian perlu diperbaiki begitu, dan pastinya perubahan pola perilaku ini pasti. Jadi yang
tadinya dia terbiasa untuk misalnya ada jadwal ya, mengintip orang mandi, ada jadwal untuk lihat orang berganti pakaian begitu. Setiap kali dia merasa ingin melakukan tindakan tersebut, terdorong untuk seperti itu, dia harus melakukan tindakan yang lain. Nah, itu bisa didiskusikan dengan terapisnya.